Bu, niki namanya apa, Bu? Pisang aroma, Pak. Pisang aroma ya. Oke. Niki dari pisang apa, Bu? Raja Nangka ya. Oke. Oke guys, ini dari pisang Raja Nangka. Yang biasanya kalau pisang Raja Nangka ini harganya sangat murah sekali, setelah diolah seperti ini menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi. Nah, ini pisang Raja Nangka ini kalau di daerah saya, di daerah Watulawang, Limbangan, Raja Nangka itu harganya murah sekali nih guys. Tapi ketika sudah berada di tangan pengrajin yang kreativitasnya tinggi, maka nilai ekonomisnya akan menjadi lebih tinggi. Hasilnya omset ya. Jadi kami sekitar 270 sampai 500 juta rupiah. Biasanya saya selalu bikin dokumentasi atau konten-konten tentang kehidupan di desa. Biasanya kegiatan harian saya yang berlokasi di kebun, di sawah, ataupun di dusun saya, itu selalu saya abadikan. Tapi hari ini saya akan ngonten bareng bersama kawan-kawan UKM Kabupaten Kendal yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kendal. Hari ini kita akan berkunjung di sentra UKM produksi pisang aroma. Lokasinya di wilayah Temanggung, sama nanti lanjut di daerah Wonosobo untuk berkunjung di sentra produksi Karika. Oke guys, semoga konten ini nanti bisa menginspirasi kawan-kawan para pelaku UKM atau yang ingin berinovasi di bidang UKM di Kabupaten Kendal. Let's go. Oke guys, ini pisang aroma mahkota ya. Pisang aroma mahkota, ini lokasinya berada di Kabupaten Temanggung. Tepatnya di Desa Gesing, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Ini adalah sentra produksi pisang aroma mahkota. Ini yang sudah cukup sukses dan cukup omsetnya udah sangat luar biasa. Nanti kita akan berbincang-bincang sama ownernya, sama success story perintisan usaha ini. Oke guys, kita akan melihat beberapa produk yang diproduksi di perusahaan ini. Ini dulunya apa ya, home industry. Ini home industry. Ada beberapa varian yang diproduksi dari bahan baku pisang. Nah, ini juga produk turunan dari pisang, yaitu pisang aroma mahkota. Ini apa ini? Bahannya dari vanili, minyak, tepung gula. Jadi untuk level home industry ini sudah cukup besar sekali nih guys ya. Ini gudangnya. Oke, kita akan melihat proses pembuatan dari varian-varian produk yang dihasilkan di pisang aroma ini. Bu, niki namanya apa, Bu? Pisang aroma, Pak. Pisang aroma ya. Oke, niki dari pisang apa, Bu? Raja Nangka ya. Oke guys, ini dari pisang Raja Nangka. Yang biasanya kalau pisang Raja Nangka ini harganya sangat murah sekali, setelah diolah seperti ini menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi. Pisang nangka. Wih, terampil banget, Bu. Udah berapa lama, Bu, di sini, Bu? Mas lagi serak, Mas. Oh, serak.
Ternyata ibunya tidak mau diajak ngobrol karena lagi serak nih guys. Kebanyakan maem pisang Bu mungkin ya. Oke. Mohon dangu Bu, tembriki Bu. 7 tahun. 7 tahun. Wih, ternyata udah cukup lama Ibu di sini. Udah sangat menjiwai nih. Oke guys, ini ternyata pisang Raja Nangka kalau diolah dengan olahan seperti ini ternyata ekonomisnya juga akan tambah cukup lumayan tinggi. Nah ini pisang Raja Nangka ini kalau di daerah saya, di daerah Watulawang, Limbangan, Raja Nangka itu harganya murah sekali nih guys. Tapi ketika sudah berada di tangan pengrajin yang kreatifnya tinggi, kreativitasnya tinggi, maka nilai ekonomisnya akan menjadi lebih tinggi. Halo Pak Cari. Siap. Siap. Ini sampai di mana ini Pak? Pembuatan pisang aroma. Di mana ini Pak? Mahkota di Gesing nih Mas. Gesing ya, Sebenarnya Gesing. dekat dengan kita, ini tinggal loncat. Tinggal loncat. Tapi tidak mubeng-mubeng ya. Oke Pak Cari. Ini yang sudah matang, siap konsumsi. Monggo Bu. Iya Bu, rasanya Bu. Nah, monggo. Iya, enak sekali. Rasanya gimana Bu? Manis? Manis, gurih. Gurih ya. Kita lihat proses penggorengannya. Ini masih manual. Nah, tungkunya besar sekali nih guys. Nek panas ya wajar. Sohot. Nah, ini yang unik ini tungkunya nih guys ya. Tungkunya masih seperti zaman dulu. Kayak gua. Nah, itu dalamnya itu luas sekali. Oke, kita lihat. Ini kencengnya kenceng apa? Wajan paten nih. Yang terhormat Bapak Kabid Kepemudaan Bapak Utomo, yang terhormat Subkoordinator Ekonomi Kreatif atau yang mewakili, dan yang sangat kami hormati Bapak Aris Pratekyo dan Ibu Indah, tuan rumah sekaligus owner dari Pisang Aroma Mahkota Gesing Kandangan Temanggung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Husen dari BPD, terima kasih. Pak Jaka juga dari FK Dewika, Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Kendal. Terus dari teman-teman Sinang Kendal. Nah, ini cantik-cantik, ganteng-ganteng. Terima kasih sudah mengikuti kegiatannya. Dan teman-teman yang ada di Dinas Kepemudaan. Produksi saya ini olahan pisang ya. Tentunya dari awal itu kita pisang aroma, karena beberapa kemudian juga kita kembangkan mempelajari kulitnya jadi kerupuk ya. Itu karena apa? Karena kandungannya jadi enggak sembarangan kita kulit bikin kerupuk, enggak, karena kita tahu kandungannya, karena sudah diuji lab di UGM ya, dari dibantu 7 lab kandungan kulit pisang juga cukup baik untuk kami terpaksa buka di Magelang itu untuk kos-kosan Pak. Jadi untuk anak-anak sekolah dan pegawai banyak yang kos di Magelang. Jadi kami juga punya usaha kos-kosan di Magelang. Itu memang kita harus kreatif dari usaha-usaha ini, memang harus jangan hanya ini, kita apa yang kita bisa kita lakukan. Jadi ini sebagai motivasi saja.
Ternyata apa? Ternyata hasilnya yo lumayan, Pak. Nggih. Bis pariwisata kemarin mendukung pemasaran, tapi kok hasilnya juga enak. Kita akhirnya ingin menambah. Alhamdulillah sekarang baru punya 4 unit. Okay. Mudah-mudahan doa dari panjenengan insya Allah bisa tambah lagi. Olahannya nanti akan disampaikan istri kami Bu Endang yang bagian produksi. Monggo 10 tidak apa-apa. Ternyata satu hari ngebel, Bapak banyak yang ngebel, Pak. Tidak memiliki kapan melih, niki pun telas. Nah, saya tuh oh ya maklum. Akhirnya saya ke sana lagi, beberapa toko tak bawakan lagi, dia mau 50 sampai sekarang setiap toko di daerah Kudus saja setiap kota ada yang ngambil 300 kemasan, yang 100, yang 50 ini yang toko kecil-kecil gitu. Jadi kita memang harus telaten, Mas. Jadi telaten dengan apa ya istilahnya jangan sampai menyinggung kepada mereka. Jadi kalau dia istilahnya mau ngenyek misalnya makanan atas enggak apa aja, kita jangan langsung marah, enggak apa-apa, coba saja Bu. Akhirnya dia sampai sekarang berjalan bagus. Ya, habisnya satu toko itu kan tak titipi 300, 200. Jadi kita harus betul-betul komitmen harus bisa. Ya, ngaten niku Mas. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi untuk bagian pemasaran memang saya serahkan kepada Bapak, Pak Aris, dan untuk bagian bahan untuk Pak Aris. Sementara saya di produksi olahan pisang. Modal awal kami adalah 1 juta Bapak, 1 juta rupiah di tahun 2005. Kami bersama dengan 5 orang Bapak. 5 orang itu pembuatan 1 sak tepung terigu itu sampai 1 bulan. Ya, setelah berjalan waktu demi waktu, kemudian sampai di 18 tahun, produksi kami Mbak Rini berapa? 6,5 per 1 hari sekarang. 6,5 sak tepung terigu. Jadi 100 tepung terigunya kan 25 kilo nggih. Jadi 6 sak setengah. Jadi real ya. Tidak saya langsung saya tanya dia, soalnya Mbak Rini itu yang sering mengelola teman-teman yang ada di sini. Kemudian selanjutnya hasil ya, omset ya. Yang semula itu sekitar 1 juta nggih. Kalau sekarang sekitar 270 sampai 500 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin.